Kelas 3 Bahasa Indonesia Semester 2 Perkembangan Teknologi Pertemuan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian nanti akan dapat memahami isi teks perkembangan teknologi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi kalimat utama dan yang ketiga kalian dapat menemukan informasi dan menceritakannya kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang membaca nyaring. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama intonasi suara, yang kedua tanda baca, yang ketiga suara lantang atau suara nyaring. Selanjutnya adalah teknologi pangan. Kita cari tahu apa ya arti teknologi itu. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, pangan sendiri artinya adalah makanan. Jadi, teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan dengan tujuan memproduksi makanan baru dan menjaga makanan agar tetap awet. Berikutnya adalah contoh hasil panen menggunakan teknologi pangan. Yang pertama, kedelai dapat diolah menjadi tahu. Kemudian dapat juga diolah menjadi susu kedelai. Susu dapat diolah menjadi permen susu. Selain itu juga dapat diolah menjadi keju dan kental manis dan lain-lain. Yang ketiga adalah ubi jalar. Ubi jalar dapat diolah menjadi keripik, bakpao, dan bakpia. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan dapat diolah menjadi sari buah. Kemudian dapat diolah menjadi selai. Selain itu dapat diolah menjadi keripik buah. Yang kelima adalah ikan. Yang pertama, ikan dapat dijadikan pindang. Kemudian contoh bandeng diubah menjadi bandeng presto dan ikan dijadikan ikan asap. Singkong dapat diolah daunnya menjadi gulai singkong. Kemudian kue talam singkong dan kacimui. Enak ya. Selanjutnya adalah kalimat utama. Kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal, tengah, ataupun akhir. Selanjutnya adalah menemukan informasi di dalam teks. Yang pertama, bacalah seluruh teks, kemudian temukan ide pokoknya, kemudian susunlah simpulannya. Selanjutnya yang dia adalah menceritakan informasi dalam teks. Yang perlu diperhatikan, bacalah seluruh teks dan pahami isinya. Kemudian ringkaslah menjadi paragraf dan yang terakhir ceritakan kembali dengan bahasa kalian. Pembahasan berikutnya adalah teknologi sandang. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Yang pertama adalah petani kapas. Petani kapas menyediakan bahan pakaian, kemudian pemintal kapas merubah kapas menjadi benang. Setelah itu, penenun kain menenun benang diubah menjadi kain. Kain siap dibuat pola oleh pembuat pola baju. Setelah pola selesai, penjahit menyatukan pola pakaian dan jadilah pakaian. Kemudian ada penjual pakaian yang bekerja menjual pakaian untuk konsumen. Selanjutnya adalah jenis pakaian dan fungsinya. Yang pertama, seragam sekolah digunakan untuk sekolah. Yang kedua, pakaian olahraga untuk berolahraga. Yang ketiga, kaos dan rok atau celana untuk pakaian di rumah. Yang keempat, piyama untuk baju tidur. Kemudian pakaian pesta digunakan untuk pesta dan lain-lain.
Nah, sekarang kita akan belajar kain adat Indonesia. Yang pertama, songket berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, ulos berasal dari Batak, Sumatera Utara. Yang ketiga, tapis dari Lampung, Sumatera Selatan. Yang keempat, batik yang berasal dari Jawa. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari Bu Guru. Semoga mudah kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.